Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Khairuni Zahra, NIM J231230083, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam keberagaman. Indonesia adalah negara dengan kekayaan budaya dan agama yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, keberagaman agama menjadi salah satu ciri khas bangsa ini. Untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama menjadi fondasi utama. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami, mengembangkan, dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut demi membangun jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, saya akan menyampaikan definisi kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah keadaan di mana pemeluk berbagai agama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama tanpa ada konflik yang merusak keharmonisan sosial. Kerukunan ini mencerminkan sebuah masyarakat yang mampu menjaga hubungan baik meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Sementara itu, toleransi antar umat beragama merupakan sikap dan perilaku menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan keyakinan dan praktik agamaan orang lain. Toleransi tidak berarti kita harus menyetujui semua ajaran agama lain, tetapi lebih kepada menghormati hak setiap individu untuk menjalankan kepercayaan mereka dengan bebas. Yang kedua, pentingnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menciptakan kedamaian dan stabilitas sosial. Dengan saling menghormati dan hidup rukun, konflik-konflik yang berpotensi muncul karena perbedaan agama dapat dihindari, sehingga masyarakat dapat hidup dalam damai dan stabil. Yang kedua, memperkuat persatuan nasional. Toleransi membantu mengatasi perbedaan yang ada dan memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Ini penting untuk menjaga integritas dan keutuhan negara. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Lingkungan yang damai dan harmonis memungkinkan pembangunan berjalan lancar tanpa terganggu oleh konflik sosial yang berdampak negatif. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan mereka. Toleransi antar umat beragama memastikan hak ini dihormati dan dilindungi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang strategi efektif dalam membangun jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Untuk membangun jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, dalam pendidikan multikultural, pendidikan sejak dini yang mencakup pemahaman tentang keberagaman dan pentingnya toleransi. Kurikulum yang inklusif dapat membantu generasi muda menghargai perbedaan. Yang kedua, dialog antar agama. Mengadakan dialog dan diskusi rutin antar pemeluk agama yang berbeda. Ini membantu mengurangi prasangka dalam memperkuat pemahaman serta kerjasama. Yang ketiga, kampanye publik. Kampanye yang mempromosikan kerukunan dan toleransi melalui media massa, media sosial, dan berbagai platform komunikasi lainnya. Yang keempat, kolaborasi dalam kegiatan sosial. Mendorong umat beragama untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial, pembangunan fasilitas umum, dan proyek kemanusiaan. Yang kelima, penegakan hukum yang adil. Menegakkan hukum secara tegas terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi serta memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil tanpa memandang agama. Lalu, mencapai persatuan dan keberagaman di Indonesia. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk mewujudkan semboyan ini dalam kehidupan sehari-hari, beberapa langkah berikut dapat diambil. Yang pertama, mendorong kesadaran akan keberagaman, mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai keberagaman dan pentingnya menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Yang kedua, memfasilitasi keterlibatan semua pihak, mengajak tokoh agama, pemerintah, masyarakat sipil, dan semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mempromosikan kerukunan. Yang ketiga, menghargai perbedaan, membangun budaya saling menghargai di mana perbedaan dilihat sebagai kekuatan dan bukan sebagai kelemahan. Yang keempat, menjaga komunikasi terbuka,
meningkatkan dialog dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan isu-isu yang berpotensi memecah belah. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi sumber ketegangan antar kelompok agama. Jadi kesimpulan dapat diambil, kerukunan dan toleransi antar umat beragama adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas di Indonesia. Dengan mempromosikan nilai-nilai melalui pendidikan, dialog, kampanye, dan penegakan hukum yang adil, kita dapat membangun jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat. Mencapai persatuan dan keberagaman adalah tugas bersama yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Dengan kerjasama dan saling menghormati, Indonesia dapat menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memperkuat persatuan dan kemajuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.